Pemerintah akan menarik utang sebesar 973,6 triliun rupiah untuk menutup defisit APBN tahun 2022. Ya, nantinya sebagian besar pembiayaan utang dalam APBN 2022 akan dipenuhi dari penerbitan surat berharga negara. Ya. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menarik utang sebesar 973,6 triliun rupiah untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022. Jumlah tersebut 5,2% lebih rendah dibanding outlook penarikan utang sepanjang 2021 yang sebesar 1.026 triliun rupiah. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Riko Amir mengatakan, sebagian besar pembiayaan utang dalam APBN 2022 akan dipenuhi dari penerbitan surat berharga negara. Penawaran SBN bruto dilakukan melalui lelang maupun non-lelang dengan porsi surat utang negara 69 hingga 72% dan surat berharga syariah negara alias sukuk negara sebesar 28 hingga 31%. Selama tahun 2022, kita akan melakukan pembiayaan utang melalui penerbitan SBN ataupun pelaksanaan pinjaman dengan target netnya adalah sebesar 973,6. Jadi kalau dalam tahun berjalan, misalnya bulan Februari, bulan Maret, ataupun bulan Mei, Juni, ada penerbitan SBN, ada pelaksanaan pinjaman, ini artinya bukan pemerintah itu melakukannya sporadis, tapi tentu dalam satu kerangka rencana APBN 1 tahun. Riko berharap rasio utang tahun depan lebih kecil dari penarikan sebesar 43,2% dari PDB. Sebab pemerintah akan memaksimalkan penggunaan saldo anggaran lebih maupun sisa lebih perhitungan anggaran, serta menarik lebih banyak basis pajak dengan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penerbitan utang tahun 2022 juga berpotensi menurun karena adanya program pengungkapan sukarela atau tax amnesty selama 6 bulan mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, menerbitkan surat utang untuk kemudian pemerintah dapat menarik utang dirasa menjadi satu upaya yang cukup aman dalam tanda kutip jika kemudian dibandingkan dengan upaya pemerintah untuk memperoleh utang secara bilateral ataupun multilateral. Karena biasanya kalau dari bilateral dan juga multilateral, utangnya kan biasa dalam bentuk dolar tuh. Nah, biasanya kalau dolar itu atau rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kan nilai tukarnya selalu volatile. Dan mungkin pemerintah mikirnya ini nggak akan terlalu aman gitu, makanya menerbitkan surat utang menjadi metode yang cukup aman lah melihat defisit Indonesianya sendiri yang memang sudah cukup besar begitu, dan dilihat dari stabilitas ataupun kemampuan Indonesia untuk membayar juga nampaknya ini paling aman. Oke, dan memang salah satu tujuan pemerintah untuk menarik utang ya, atau menerbitkan SBN ini adalah untuk menutup defisit APBN. Karena di 2020 APBN kita udah bekerja sangat keras, di 2021 juga lumayan ya gitu, apalagi di tengah tahun kemarin ada varian Delta itu benar-benar mengacaukan perekonomian kita, dan diproyeksikan di tahun 2022 agar APBN kita itu defisitnya tidak lewat dari 3%, akhirnya pemerintah mengambil langkah tersebut gitu ya, menerbitkan surat utang. Tapi di sisi lain ada hal yang positif juga nih bagi masyarakat, mungkin ini bisa jadi satu pilihan untuk investasi gitu ya, untuk menabung daripada nongkrong di kafe, jalan-jalan mulu ke mall, investasi aja lewat surat utang negara ya. Betul. Oke.